Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum masuk ke materi, mari kita mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada kita sebagai umatnya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Fikih Manajerial, Bapak Syahrullah, MPD. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan sejawat yang insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Konsepsi Jihad dan Realitas Kekuasaan. Belum di itu ya? Apa sambil lanjut aja. Mau share sendiri atau gimana? Udah dimulai, Pak. Oke. Berarti bisa share screen-nya nggak? Bisa, Pak. Belum kelihatan soalnya di sini. Udah masuk belum? Udah. Oke. Coba minum obat yang itu lagi. Yang paracetamol. Dengan pemateri lagi. Ibu Siti Dahria 3119179 dan saya sendiri Putri Novianti 3199045. Kali ini kita akan membahas apa saja? Kita akan membahas pengertian jihad, dasar hukum jihad, syarat jihad, bentuk-bentuk dari jihad, pelaksanaan jihad, pengertian kekuasaan, dasar hukum kekuasaan, serta konsep dan etika jihad dengan realitas kekuasaan. Po mau duluan, Po? Boleh. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian jihad. Jihad dalam bahasa Arab menurut syariat Islam adalah berjuang atau usaha atau ikhtiar. Dengan sungguh-sungguh, jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga din agama Allah yang tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Hukum. Sebentar. Di sini aja. Maaf, Mbok, suaranya nggak masuk ya? Oh. Ini bisa dibantu dulu, Putri Novianti. Ya. Dasar hukum jihad. Hukum jihad adalah fardu wajib dengan dasar firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Hukum jihad memerangi orang kafir adalah fardu kifayah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih serta penjelasan ulama Ahlus Sunnah. Oke. Yang dimaksud halo? Berarti ya, Pak. Lanjut. Dasar jihad ya? Iya. Dasar jihad adalah pertama, hukum jihad adalah fardu kifayah. Yang dimaksud hukum jihad fardu kifayah adalah menurut jumhur ulama yaitu memerangi orang-orang kafir yang berada di negeri-negeri mereka. Makna hukum jihad fardu kifayah ialah jika sebagian kaum muslim
muslimin dalam kadar dan persediaan yang memadai telah mengambil tanggung jawab melaksanakannya, maka kewajiban itu terbebas dari seluruh kaum muslimin. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka kewajiban itu tetap dan tidak gugur. Dan kaum muslimin semuanya berdosa. Hukum jihad adalah fardu kifayah berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah Sahih, serta penjelasan ulama Ahlu Sunnah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 95 dan 6, surat At-Taubah ayat 122, Al-Muzammil ayat 20, dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. 4 imam mazhab dan lainnya telah sepakat bahwa jihad fisabilillah hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Kalau tidak ada yang melaksanakannya, maka dosa semuanya. Yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardu ain pada 3 kondisi. Pertama, apabila kaum muslimin atau kafir, orang-orang kafir bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh mundur atau berbalik. Kedua, apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air kecuali wanita dan anak-anak. Ketiga, apabila imam meminta satu kaum atau untuk menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib datang. Maka mereka wajib berangkat. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 38 dan 39. Syarat jihad. Syarat jihad yaitu ada 7. Pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, kelima laki-laki, keenam selamat dari syakit, ketujuh adanya nafkah untuk diri sendiri dan kerabat yang wajib dinafkahi. Jihad dalam yang ketiga, bentuk-bentuk jihad. Jihad pertama adalah jihad dalam bentuk diri. Bentuk-bentuk jihad. Bentuk-bentuk jihad adalah pertama jihad dalam diri sendiri, kedua jihad terhadap orang lain, ketiga jihad melalui pertempuran. Pelaksanaan jihad. Para ulama membagi jihad melawan orang kafir menjadi 2 bagian, yaitu jihad difa atau defensif, atau jihad tolab, yaitu jihad ofensif. Jihad model pertama diperuntuk untuk melawan musuh yang menyerang, dan jihad ini diwajibkan bagi penduduk negeri yang diinvasi musuh walaupun tanpa adanya imam yang memimpin. Pelaksanaan jihad dibagi 2, yaitu jihad difa atau defensif, dan kedua jihad tolab. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku yang orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Atau kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhinya. Menurut Ramlan Surbakti 1992.
konsepsi dan etika jihad dalam realitas kekuasaan. Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pertama kekuasaan negara dan kedua kekuasaan masyarakat. Terakhir kesimpulan, jihad berarti berjuang atau menyampaikan atau menjelaskan kepada orang lain kebenaran ilahi walaupun bisa di orang banyak atau menjarah walau kita sedang lapar, ataupun bisa berjihad dengan tidak beria dalam keadaan banyak rakyat yang berkesulitan untuk memperoleh sembako. Bisa saja berjihad adalah memaksakan diri untuk bangun pagi dan sholat subuh walaupun masih dalam keadaan mengantuk dan cuaca yang dingin. Sekian presentasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada teman-teman untuk menanggapi presentasi di atas. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pemaparan yang tadi disampaikan atau ditambahkan, disanggah. Silakan disampaikan oleh teman-teman. Saya ingin bertanya. Ya, Siti Fatimah. Siti Fatimah, silahkan. Apakah seorang perempuan yang sedang mencari ilmu, kemudian ia mendapatkan musibah, yaitu kayak misalkan kecelakaan, terus meninggal, apakah itu termasuk dalam sebuah jihad? Terima kasih. Terima kasih Siti Fatimah. Ada lagi? Baik, terima kasih Siti Fatimah. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau disampaikan? Chandra. Mungkin saya coba tanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan jihad, konteksnya dengan masa kini itu bisa kira-kira bisa dijelaskan nggak? Sehingga biasanya ketika menjelaskan tentang terkaitan jihad itu kayak agak sensitif gitu kalau sekarang ini, sehingga bisa-bisa disebut teroris gitu kalau berkaitan dengan jihad gitu. Nah, bagaimana menangkal hal itu agar tidak terjadi fitnah terkait dengan jihad itu? Mungkin di masa sekarang itu seperti apa sih jihad yang harus kita lakukan? Apakah benar-benar jihad seperti di zaman Rasulullah harus berperang gitu kan? Sehingga kita melihat pun juga ketika bagaimana agama kita dilecehkan, apakah kita harus berjihad seperti berperang gitu. Nah, konteksnya di zaman kini itu seperti apa sih jihad jika ada hal-hal yang berkaitan penghinaan gitu. Nah, bagaimana gitu? Saya paham ya? Ya. Boleh jawab dulu nggak? Dua dulu pertanyaan ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Fatimah. Yang tadi saudari bilang kan kalau dia seorang perempuan sedang menuntut ilmu gitu kan, terus tiba-tiba dia hilaf dunia gitu. Kalau di dalam konteks kan dari awal di atas kita sudah menuliskan pengertian jihad adalah berjuang atau berusaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh dilaksanakan untuk menjalankan menegakkan agama Allah atau menjaga. Nah, sedangkan kalau kita belajar gitu kan kita sedang menegakkan agama
Suaranya putus-putus, Suaranya Mpok. terputus. Mungkin bisa dibantu oleh materi yang kedua. Dari kan gitu. Halo, maaf Pok, Ya, suaranya terputus. hukum Islam atau agama gitu kan gitu. Dan kecuali ya Ya, Putri Novianti mungkin bisa dibantu dahulu. ya udah ya. Ya jadi kalau saya kalau berdasarkan pengertian dari yang kita bahas saat ini itu yang saudara Fatima itu bisa dikategorikan jihad gitu. Nah, silakan kalau ada Halo? Ya Putri, bisa dibantu Putri. Ayo silakan. Oh, nge-lag kok. Mungkin Wati ke Saudara Budi. Chandra. Iya. Kalau Wati, saudara, halo, Iya, Pak. bisa nggak? Putus-putus, Pak. Kedengeran nggak, Man? Putus-putus, Pok, suaranya, Pok. Putus-putus suara, Pok. Mungkin dijawab sama Wati kali ya. Mungkin Wati akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Budi Chandra. Ya. Halo, Pok. Oh ya, boleh. Iya. Ya, koreksi kalau saya salah. Di sini ada dari Quran surat At-Taubah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Kalau menurut Wati pribadi, jadi di jihad ini kan dia ada syarat-syaratnya, terus ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang wajib, ada juga yang fardu tadi apa sih namanya? Fardu kifayah ya. Fardu kifayah juga wajib. Oh iya, sorry. Jihad fardu kifayah, ada yang fardu ain. Jadi dilihat dulu kondisinya seperti apa dan jangan asal jihad aja. Jangan bilang jihad gitu. Kita harus tahu jelas hukumnya apa, terus dasar-dasarnya apa, nggak bisa main jihad aja gitu. Terus ini ada beberapa, yaitu cara dan tujuannya harus jelas dan mulia. Terus pertempuran atau perang hanya diperbolehkan dengan pasukan yang memerangi, bukan penduduk sipil. Perang harus dihentikan bila pihak lawan telah menyerah. Terorisme tidak bisa dikategorikan jihad. Jihad dalam bentuk perang harus jelas pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam peperangan, seperti halnya perang yang dilakukan Nabi Muhammad. Perang yang mengatasnamakan penegakan Islam namun tidak mengikuti sunnah Rasul tidak bisa disebut jihad. Sunnah Rasul untuk menegakkan Islam bermula dari dakwah tanpa kekerasan. Jadi kalau udah ngerusak, udah sampai tertumpah darah, sudah menebar kebencian, kita harus tahu dulu. Terus ada berbagai macam bentuknya juga. Dia mulai dari diri sendiri, perjuangan dalam diri sendiri untuk menegakkan syariat Islam. Lalu bagaimana jihad terhadap orang lain? Bisa menggunakan lisan, tulisan, atau tindakan, dan yang paling selama-lamanya itu menggunakan doa. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin sharing ya. Saya juga mau coba sharing tadi dari pertanyaan saudara Chandra. Memang jihad pada saat ini identik malah kepada hal-hal yang berbau yang demikian ya.
ya kayak terorisme mungkin, pengeboman dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu yang membuat paradigma tersebut ya media yang nggak terlepas ya. Terus gimana upaya kita untuk jihad pada saat ini? Pertama, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya kan? Kembali ke kekuatan kita masing-masing. Kita punya peran di mana gitu. Kalau memang standarisasinya kita dirusak dengan media, dengan informasi bahwasanya jihad seperti ini. Nah, bisa kita jihad kembali ya dengan meluruskan paradigma masyarakat dengan media kembali. Ya, makanya kita upayakan media-media yang kita gunakan, baik teman-teman yang aktif di Facebook, Instagram, dan aplikasi-aplikasi lain, itu bisa digunakan buat upaya berjihad, yaitu menyampaikan tentang dakwah-dakwah Islam. Dan bisa juga meluruskan pandangan seputar jihad gitu. Karena kan banyak dari masyarakat, mereka menerima informasi jihad yang condong ke arah terorisme dan lain sebagainya, yang malah hal yang sensitif, itu karena media juga kan. Nah, makanya oleh karenanya peran kita saat ini bisa dengan mengoptimalisasikan media-media tersebut. Mungkin seperti itu. Boleh nambahin nggak? Silakan. Ya. Fenomena saat ini adalah satunya memang Islam seolah-olah membenarkan kekerasan gitu dengan kata jihad. Hanya doktrin jihad yang dipahami oleh sebagian banyak ulama yang putus-putus, Pak. Hanya sebagai tindakan untuk padahal perang dalam Islam hanya merupakan salah satu aspek dari jihad yang pada dasarnya hanyalah melawan keburukan, baik itu yang ada di individu maupun masyarakat gitu. Misalnya kita memerangi sifat buruk kita, itu termasuk sebenarnya kita memerangi jihad dalam diri kita gitu. Kita memerangi sifat buruk kita gitu. Itu sebenarnya termasuk dalam jihad gitu. Sedangkan pada jihad yang dipakai untuk Muslim gitu kan adalah dilarang untuk contohnya melakukan penindasan gitu, terus memandang agama gitu kan, memerangi agama yang salah satu agama yang kita memusuhi salah satu agama, seumpama agama itu tidak tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi yang buruk gitu. Nah, sebagian saya setujunya ya contohnya kayak mohon maaf ya kayak yang fenomenal saat ini adalah kan yang kita bahas itu kan Palestina ya, gitu kan gitu. Banyak yang mengarahkan gitu kan kita berjihad untuk membantu kaum Palestina. Nah, jihadnya seperti apa gitu kan, nggak mungkin kita dari sini juga ikut bantuin mereka perang gitu kan, karena kondisinya kita menyesuaikan dengan kondisi kita pada saat ini gitu. Misalnya mungkin yang sudah berjalan ya seperti penggalangan dana kan, penggalangan dana ibaratnya kita membantu gitu kan untuk makanan, untuk pakaian, untuk di sana gitu kan, tapi bukan berarti jihad itu kita harus ikut berperang langsung ke sana gitu. Itu sih kalau fenomenal saat ini sih dikategorikannya seperti itu gitu. Atau ada yang mau menambahkan? Mungkin saya dikit menanggapi Ustadz, lagi. Saya off cam soalnya lagi di rumah sakit, Ustadz. Iya. Lagi apa nih? Lagi berobat atau tugas? Ini anak saya panas badannya dari kemarin, jadi lagi di UGD dulu. Oh ya udah, kalau udah ini nggak apa-apa Bu, diinikan aja dulu, diberesin urusan putranya, nggak apa-apa. Ibu udah Soalnya saya yang presentasi. Nggak apa-apa, langsung aja. Nggak apa-apa Bu, langsung aja. Kan masih ada yang satu ya yang presentasi ya. Ya saat masih. Ya. Tadi ya, udah ada 2 pertanyaan, udah dijawab 1 Ustadz. Ya udah Ibu lanjut aja untuk putranya, semoga cepat sehat ya. Ya, syukur Ustadz.
Ya, Afwan. Salam Ya, Min. keluarga biar sehat semuanya. Ustaz. Ya. Ya. Ya, Makasih. Sama-sama. Ya, saya cuma menambahkan sedikit ini. Kalau kita bicara jihad tadi kan teman-teman juga sudah punya argumentasi-argumentasi yang masing-masing juga punya landasan ya. Cuman kan kerap kali kalau kita bicara jihad pasti identiknya dengan tindakan kekerasan. Gitu loh. Padahal kan nggak seperti demikian. Makanya saya gabungkan jihad dan realitas kekuasaan. Artinya yang perlu dipahami oleh kita semua, yang pertama kali itu kan makna jihad. Gitu. Jihad itu kan dari kata jahada, yujahidu, jihadun. Gitu. Artinya sungguh-sungguh, jahada, manjada, wajada. Manjahada berusaha sedemikian rupa, gitu ya. Nah, barang siapa berusaha sedemikian rupa, maka gitu loh ya, maka dia akan berhasil. Gitu. Makanya konotasi jihad jangan dibarengi dengan yang namanya al-harbu, peperangan. Tidak. Jihad itu tidak selalu identik dengan mengangkat senjata. Gitu. Kita berangkat ke masjid aja jihad atau bukan? Kita berangkat ke masjid sebuah perbuatan jihad bukan? Jihad, Ustaz. Jihad. Kita mau baca Quran terus jihad gitu. Terus tadi ada teman yang menanyakan gimana kalau seandainya dia kecelakaan di jalan? Ya termasuk dalam kategori jihad. Orang hadisnya jelas kok. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang keluar menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, dia keluar untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kayak ibu tadi nih, ya. Coba karena kewajiban dia sebab padahal kalau dia nggak masuk juga nggak masalah sebenarnya, itu nggak jadi masalah karena di satu sisi dia bisa melakukan untuk meninggalkan tidak mengikuti perkuliahan, tetapi semangat ibunya ini gitu loh, semangat jihadnya ini untuk bisa masuk itu menjadi sebuah proses yang mengantarkan beliau kepada sebuah proses kebaikan gitu loh. Artinya bertanggung jawab itu kan juga bagian daripada jihad, gitu. Ya, padahal kan kalau di satu sisi ya Allah masih di UGD, apalagi lagi COVID begini, gitu kan? Ya mafhumnya dimaklumi lah, gitu. Nah ini maksud saya dari semenjak awal ini yang harus diluruskan gitu loh. Jangan belum apa-apa pasti jihad itu pasti kalau udah kenal udah bicara jihad, waduh, udah identik dengan kekerasan. Sudah identik dengan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada proses tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis. Padahal tidak demikian gitu. Teman-teman hadir di perkuliahan ini kan juga sebuah proses kesungguhan gitu loh. Di tengah-tengah yang lagi pada kerja, yang lagi bermasalah dengan tempat kerjanya, barangkali ya, ada kemarin yang di atas motor, gitu loh, sambil ngedengerin kan juga sebenarnya kan nggak bagus juga gitu loh. Artinya ya kelas C ini yang mayoritasnya adalah yang sudah belajar sambil bekerja itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda ya sebenarnya ya. Jadi kalau mau belajar ya belajar, kalau mau bekerja ya kerja gitu. Tapi apa daya gitu ya, apa daya semangatnya pengen sukses S1 gitu ya, tapi di satu sisi untuk mengcover pembiayaan maka dia harus bekerja gitu. Nah, ini ya sebenarnya kalau persyaratan dalam menuntut ilmu salah satunya itu adalah wasohbatu ustadzin gitu. Kan pernah dengar kan? Jadi ada kalau kita mau menuntut ilmu itu ada 6 syarat. Akhilan tanal ilma illa bisittatin. Saun biukan tafsiliha bibayanin. Di antara syarat-syaratnya itu adalah dakaun, punya kecerdasan. Wahirsun, ada kesungguhan, ada ketamakan dalam mencari ilmu. Gitu ya. Wabtihajin, ada bekal gitu. Wajihadin, ada kesungguhan gitu. Ya. Kemudian yang kelima wasohbatu ustadzin.
terputus ya. Halo, Ustaz. Ada suaranya, Ustaz. Nggak ada suaranya, Ustaz. Lagi aja mungkin. Bergaul. Beliau keluar. Koneksi mungkin. Biasa hujan, Gi. Maaf Ustaz, tadi Ya. terakhir Sobatul Ustazin terputus. Ya, udah nyambung nih. Ya. Ya wasahbatu ustadzin artinya bergaul dengan guru, bergaul dengan dosen. Artinya ada interaksi di situ loh. Artinya ya approach personality itu penting lah gitu. Artinya pendekatan secara pribadi kepada guru, kepada dosen itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus dijalin dengan baik gitu loh. Jangan musuhin dosennya, musuhin gurunya gitu loh. Dan guru nggak boleh juga musuhin muridnya gitu loh. Ya. Karena insya Allah akan menjadi investasi masing-masing gitu loh. Ya guru punya investasi, murid juga punya investasi. Dan insya Allah yang namanya guru itu kan juga orang tua. Gitu. Jadi orang tua kita itu 3. 1 orang tua kandung, 2 mertua, yang 1 lagi adalah guru. Gitu. Wasahbatu ustadzin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah watuluz zaman, bahwa mencari ilmu pengetahuan itu harus sepanjang masa. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan berkait dengan jihad itu sendiri, jangan terlalu terkontaminasi, belum apa-apa bicara jihad pasti angkat senjata. Gitu. Karena enggak, jangan terlalu sempit. Jadi jihad itu kesungguhan kita dalam belajar, kesungguhan kita melakukan sesuatu, kesungguhan kita dalam membaca Al-Quran, kesungguhan kita untuk berinfak di waktu subuh, itu jihad gitu, sebenarnya. Jadi ada kesungguhan, ada kemauan yang optimal. Nah, tadi kan dibahas bahwa jihad itu ada 2, ada yang sifatnya defensif sama satu lagi defensif dan ofensif ya, gitu ya. Artinya jihad yang selalu berhadapan-hadapan, ada jihad juga yang membelakang. Nah, kedua jihad ini barangkali teman-teman juga harus pahami, gitu, bahwa di balik makna jihad kesungguhan itu sendiri, ada jihad juga yang disebut dengan al-harbu. Nah, sekarang lihat kondisi kekuasaan hari ini, gitu ya, merasa terpanggil, gitu loh. Makanya tadi juga sudah terjawab, ya, kalau ditanya jihad era milenial ini sekarang jihad dengan apa? Ya dengan medsos. Gitu. Ya cuman kan jarang juga yang mau melakukan karena kalau kita medsos rada berani kena undang-undang IT. Kalau udah kena undang-undang IT dikemanakan? Kurungan. Kurungan. Serba salah ini sebenarnya. Dilematis. Gitu loh. Jajal Anda jadi khotib, jadi penceramah, rada kerasan dikit. Dicatat nggak kira-kira? Ditandain, betul. Itu loh yang tapi masyarakat kita harus dibangun gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar Kiai Haji Muhammad Nasir, founding father kita dalam bangsa dan negara kita ini kan beliau pernah pesan, pernah bilang lah. Jadi beliau juga mengingatkan kepada kita, jadi kalau seandainya umat Islam pemerintah itu, kalau pemerintah dulu penjajah itu paling demen, kalau seandainya umat Islam senang dengan ibadah, biarin aja, antengin aja, biarin kalau dia senang dengan ibadah. Tapi kalau umat Islam sudah berbicara tentang ekonomi, nah, wanti-wanti, artinya hati-hati nih kalau sudah berbicara tentang ekonomi. Dan ketiga, kalau umat Islam sudah berbicara tentang politik,
Gitu. Kalau umat Islam sudah bicara tentang politik, bumi hanguskan. Gitu. Coba lihat sekarang, umat Islam pada banyak yang bicara politik atau enggak? Ibadah. Iya, ibadah melulu. Itu nggak pernah dibahas. Real aja deh di musola Anda, di masjid Anda, gitu kira-kira. Kajiannya kajian ibadah terus kan? Ada nggak kajian muamalah? Di masjid-masjid kita, Jarang, majelis Ustaz. taklim. Nah, Sekarang Jarang. munakah, ya munakaha ada nggak tentang pernikahan? Jarang Ustaz. ada. Ahwalus sasiah, ahwalus sasiah, sosial kemasyarakatan dibahas nggak? Enggak. Tentang siasah diajarin nggak di masjid-masjid, di musola-musola? Nah, Tidak, Ustaz. Nggak, tidak. Ya emang kita disuruhnya begitu. Gitu. Ini dilematis yang terjadi di kita, gitu loh. Maka proses-proses itu kalau kita bicara dengan realitas kekuasaan, sedih kita hari ini umat Islam ini. Ya. Termasuk ibadah haji yang hari ini kalau kita mau lihat realitasnya, itu sedih banget. Gitu. Kalau diperlakukan umat Islam sedemikian rupa. Anda bayangin loh. Kalau biayanya katanya begini-begini dan lain sebagainya. Ini kan juga fenomena yang bergulir sehingga masyarakat butuh penjelasan dari pemerintah itu sendiri. Ya, ini fenomena yang terjadi kaitannya dengan realitas kekuasaan di situ. Maka kalau kita lihat realitas kekuasaan, maka konsep ketika terjadi kemungkaran itu kan konsepnya cuma 3. Fal yughayyirhu biyadihi, robahlah dengan apa? Tangan. Kekuasaan. Ya, tangan itu makna hakikat atau makna majaz? Majaz. Majaz, bukan tangan dengan tangan begini, tetapi dengan power yang kita punya. Apakah kita sebagai ketua Karang Taruna, apakah kita sebagai ketua RT, apakah sebagai pejabat, gitu. Fa'in lam yastati pabilisanihi. Kalau nggak bisa pakai apa? Dakwah lisan, Ustaz. Lisan. Nah, masuk lisan di sini bukan berarti hanya lisan, tetapi juga tulisan, korespondensi. Gitu. Jadi jangan dipahami hanya sekedar lisan, tapi tulisan. Gitu. Fa'in lam yastati fabi qalbihi. Kalau nggak bisa juga dengan kalbunya, doa. Walaupun itu termasuk ada aful iman, selemah-lemahnya iman. Nah, oleh karenanya, teman-teman, kalau kita bicara tentang jihad dalam realitas kekuasaan, pahami dulu jihad secara bahasa dan istilah, gitu ya. Kemudian lihat kondisi real masyarakat kita hari ini dengan kekuasaan yang ada, gitu loh. Sehingga kira-kira apa yang kita bisa lakukan berkait dengan realitas kekuasaan yang ada. Gitu. Kalau memang kita tidak mampu untuk merubahnya, ya kalau saat sekarang jangan lupa deh doain bangsa dan negeri ini selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketuk pintu langit. Ini kan kadang-kadang kita egois, doanya buat pribadi sendiri. Buat pribadi apa doain orang lain? Seringnya. Seringnya pribadi. Astagfirullah. Sering doain Pak Jokowi nggak? Ini keburu benci duluan kayaknya. Itu dia. Sering doain Kiai Ma'ruf nggak? Nah, Ma'ruf apa gairu Ma'ruf? Amin atau gairu amin? Iya. Doain lah. Jamil muslimin saat. Mereka mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merubah kan Allah. Gitu. Titip doain bangsa dan negeri ini, Allahumma ja'al hadhil baldah aminatan mutmainah. Ya Allah, jadikan bangsa dan negeri ini aminatan, rasa aman dan nyaman, mutmainnah, beri ketenangan. Gitu. Makanya kan kalau untuk melihat standar keberhasilan sebuah negara itu sebenarnya ada di dalam surah Quraisy. Gitu. Standarnya cuma 2, alladzi at'amahum min ju', satu lagi wa Mana min khauf. Udah. Itu aja tolak ukur negara aman dan nyaman itu. 1, alladzina at'amahum min ju', masyarakatnya
Kenyang. Pada lapar? Lapar apa udah kenyang? Kenyang Ustaz ya. Kenyang. Coba bagaimana mau kenyang kalau sembako di PPN-in? Nah, iya kan? Terus alladzina tamaw min ju' wa amanahum min khauf. Mereka aman dari rasa ketakutan. Sekarang kita rasa takut apa aman apa rasa takut nih? Banyak yang bebas dari penjara. Gitu. Itu barangkali tambahan saya ya berkait dengan realitas kekuasaan, berkait dengan jihad itu sendiri. Sehingga mohon teman-teman nanti kalau membahas tentang jihad jangan koneksikan langsung jihad itu dengan identik dengan al-qatlu, al-harbu, tetapi kita konsepkan jihad itu sendiri adalah kesungguhan yang harusnya dilakukan. Gitu. Jadi kesungguhan dari awal gitu. Anda jihad membuang sampah tidak sembarangan, jihad bukan. Jihad itu kesungguhan gitu ya. Ini dorongan-dorongan yang harusnya disampaikan kepada peserta didik, kepada jamaah barangkali kalau Anda sebagai ustadz dan ustadzah gitu ya. Titipkan bahwa jihad itu tidak selalu identik dengan mengangkat senjata. Nah, nanti kalau udah bicara tentang mengangkat senjatanya itu nanti ketika kita menjelaskan jihad dari awal itu sendiri. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Saya Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, apa tuh? Kalau salah mohon dikoreksi Ustaz. Saya pernah mendengar ketika pemimpin itu masih melaksanakan sholat, maka masih wajib ditaati. Nah, ketika para penguasa melakukan kezoliman gitu, nah tindakan kita tuh apakah tetap mesti wajib menaati atau tadi selemah-lemahnya iman itu atau cukup mendoakan saja atau tindakan apa yang harus dilakukan gitu sampai batasnya gitu, apakah harus ini melihat kezoliman wah udah makin parah nih gitu, apakah kita harus menurunkan gitu bahasanya gitu sampai sehingga batas itu tuh boleh dilakukan sampai mana gitu Ustaz, melihat kezoliman yang telah dilakukan gitu. Kalau nurunin sendiri kita nggak bisa ya. Kalau nurunin kita ke gedung DPR, orang DPR-nya juga sama juga ya. Iya kan? Tinggal kekompakan umat Islam sebenarnya yang ditunggu nih. Gitu. Ya, kekompakan umat Islam. Jangan-jangan ada umat Islam yang mau pengen merubah langsung, tetapi di satu sisi berbenturan sendiri kan dengan umat Islam. Iya. Nah, sekarang berita-berita hoak yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya membenturkan umat Islam itu sendiri nggak? Iya. Iya. Jadi menurut hemat saya gitu. Jadi politik belah bambu gitu, the faded of Ampera ini memang dilakukan oleh penguasa lah gitu. Ya. Anda lihatlah ketika kita berbicara tentang Israel, kita berbicara tentang bantuan ke Palestina, gitu kan? Bagaimana Ustadz Adi Hidayat yang dalam rentang waktu nggak sampai sepekan sampai 2 pekan, tapi mampu mengumpulkan sampai 30 miliar. Tapi ada yang usil nggak di situ? Pasti. Iya. Nah yang usil itu Muslim juga apa enggak? Muslim. Iya Muslim juga. Jadi sebenarnya kita dirusak oleh orang dalam kita sendiri, gitu loh. Di antara kita sendiri sebenarnya. Nah, orang lain itu tinggal tepuk tangan, gitu. Ini sebenarnya bomnya ini tinggal ditunggu dari umat Islam sendiri, gitu loh. Gitu. Kalau kita bicara ketidakadilan, banyak banget ketidakadilan, gitu. Ya, bicara ketidakadilan itu kalau kita bicara tentang ketidakadilan, bagaimana Habib Rizik diperlakukan menjadi tidak adil. Gitu. Pak Jokowi sendiri nggak dituntut. Kemudian Bu Khofifah sampai hari ini dituntut nggak kira-kira? Enggak. Nah ini kalau bicara ketidakadilan, maka dalam kaitan kemungkaran-kemungkaran yang ada, ya ujung-ujungnya kita ada full iman aja deh. Gitu. Selemah-lemahnya iman, maka ya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah lah yang membolak-balikan semuanya. Ya. Kalau umat Islamnya kompak sih, ayo bareng-bareng ya ayo gitu loh. Tapi kan sekarang selalu dibenturkan dengan COVID, prokes, gitu. Ya. Berarti tapi dalam Islam sendiri
apakah dibolehkan gitu Ustaz? Seperti Boleh. menggulirkan pemimpin begitu Ustaz? Boleh. Tapi kan di satu sisi teman-teman juga, teman-teman sebagian organisasi ada yang nggak membolehkan kan? Ya, karena disebutnya biasanya buat kalau nggak salah disebutnya sih. Buat ya, betul. Karena tidak taat kepada pemerintah, padahal ayat Al-Quran yang jelas ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ente liatin aja deh ulil amrinya bagaimana, ulil amrinya STMJ, ya udah biarin aja, ikutin aja gitu. Sholat terus, maksiat jalan, ulil amrinya ya kita doain. Tapi sebenarnya nurani kita menolak pada proses itu. Ya. Oke, ada lagi? Ustaz, nanya Ustaz. Halo. Pendengaran? Ya. Jelas Bang Ilyas, jelas. Silakan disampaikan. Ustaz, yang tadi saya tertarik yang apa namanya? Kan setiap umat Islam itu pasti dibentur-benturkan. Kan? Nah, di dalam benturan itu pasti ada yang namanya pengembosan atau yang disebut pengkhianat lah gitu kan. Nah, langsung kalau bahasa Al-Quran kan orang munafik gitu kan. Iya, betul. Nah, emang itu emang dari dulu ada orang seperti itu gitu kan. Apa akan berakhir orang seperti itu gitu pada zamannya? Yang pasti kalau bicaranya ada apa enggak ada, udah pasti ada. Dari dulu sudah dikisahkan, dari dulu sudah diinikan. Bagaimana Musailamatul Kadzab, bagaimana di dalam surah Al-Baqarah di pertengahan itu bicara bagaimana ciri-ciri orang mukmin, bagaimana ciri-ciri orang kafir, bagaimana ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu kalau ketemu bangsanya pasti dia mengaku, oh, kami cuma ikut-ikutan doang kok. Giliran ketemu dengan orang Islam dia akan berbaik-baik model kayak begini dan model kayak begini. Ini sudah ada dan justru inilah menjadi tantangan kita untuk melihat gitu ya, siapa yang di jalan yang benar, siapa yang di jalan yang buruk. Cuma ketentuan hukum itulah yang seharusnya menjadi keadilan yang betul-betul ditegakkan. Namun faktanya sekarang ini keadilan miring sampai berdiri tegak. Miring. Nah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gitu kira-kira. Ya. Doa deh, udah deh. Kalau kita udah nggak punya apa-apa, berdoa aja biar banyak. Ya. Baik, begitu ya. Untuk sementara. Cukup, terima kasih banyak. Masih bisa dapat isya nih jamaah dikit, walaupun sedikit ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih banyak ya. Ya, Afwan. Ya.